Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Baik, abnai, ahibbai asana asalisa kulluha. Al-yawm sanata'alam wa insyaallah li darsi ad-din al-islami wa khususan li madati qissati nabiyina Ibrahim alaihi salam. Wa insyaallah sanata'alam hadhil maddah al-yawm wa arjukum antarakis anfusakum jami'an wa kullukum antahtamu madza saulkikum jami'an bihadhil madah. Anak-anakku, bagaimana kabarnya semuanya? Bapak berharap kalian beserta seluruh keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, sehari ini kita akan belajar sedikit tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di pelajaran PAI. Jadi, Bapak berharap kalian sudah mulai harus bisa fokus untuk belajar, dan Bapak berharap semuanya bisa memperhatikan apa yang Bapak jelaskan dalam video ini. Walakin qabla zalika uridu na'murukum jami'an alaikum an takhruju kutubakum li madati ad-din al-islami waftahu li safha miyah sama nih Komsin. Anak-anakku, sebelum itu Bapak ingin kalian mengeluarkan buku kalian, buku PAI, dan buka halaman 158. Baik, sudah semua? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pelajaran kita untuk hari ini. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan sosok Nabi yang patut dicontoh. Beliau telah memberikan contoh yang baik kepada umatnya untuk menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menguatkan niatnya dan meneguhkan hatinya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat sulit. Nabi Ibrahim lahir di Babilonia. Sekarang itu letaknya di negara Irak. Ayahnya bernama Azar bin Nahur. Kala itu Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim, yaitu yang bernama Namrud bin Kush. Babilonia adalah negeri yang kaya, rakyatnya hidup makmur, tetapi mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk Babilonia justru menyembah patung. Lucunya, patung-patung itu dibuat oleh mereka sendiri. Siapakah Nabi Ibrahim alaihissalam? Bagaimanakah kisah hidupnya? Apakah mujizat Nabi Ibrahim alaihissalam? Mari kita bersama-sama belajar itu semua. Keep fokus, tetap semangat. Baik, kisah Nabi Ibrahim kali ini Bapak memberikannya menjadi 8 bagian. Seperti juga di buku, Bapak akan menerangkan kurang lebih. Sebenarnya juga Bapak akan membantu kalian membacakan apa yang telah di buku dan sedikit meringkasnya apa-apa yang telah di buku. Jadi kalian cukup mendengarkan video ini dan memperhatikan dengan seksama sambil membaca bukunya. Apa-apa poin yang kalian kira itu penting, kalian bisa menggarisbawahinya. Kalian bisa menggarisbawahinya sambil mendengarkan apa yang Bapak sampaikan dan Bapak ceritakan kepada kalian tentang kisah Nabi Ibrahim ini. Baik, sebelum kita memulai secara utuh pelajaran kita, tadi Bapak sampaikan juga, Bapak sudah membagikan 8 poin penting yang harus kalian perhatikan dalam kisah Nabi Ibrahim ini, seperti yang dalam buku. Yang pertama, silsilah singkat Nabi Ibrahim atau ayahnya, anaknya, dan keturunannya itu siapa, akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya, bagaimana kehidupan Nabi Ibrahim, masa kecilnya, dan juga bagaimana kehidupan ayahnya, dan lain sebagainya akan kita pelajari juga. Lalu, bagaimana kita juga mencari kisah Nabi Ibrahim AS mencari Tuhan. Itu nanti kita akan sama-sama belajar. Lalu, bagaimana Nabi Ibrahim AS menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan juga
bagaimana Nabi Ibrahim itu berdakwah kepada ayahnya. Lanjut, yaitu Raja Namrud yang tadi disampaikan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu lahir besar tinggal di kota Babilonia yang sekarang Irak, yang mana negeri tersebut itu dikuasai atau memiliki raja yang sangat zalim yang bernama Namrud bin As tadi ya. Namrud bin Kush. Selanjutnya menunjukkan kelemahan patung. Ya, di sini juga. Selanjutnya akibat perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi ada beberapa poin yang di sini yang akan kita pelajari untuk materi PAI kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di kelas 3. Sebenarnya kisah Nabi Ibrahim termasuk yang dituliskan dalam Al-Quran dan banyak sekali kisahnya yang dapat kita ambil. Tetapi di kelas 3 ini kalian cukup bisa mempelajarinya sampai batas sini saja. Akibat perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu setelah menunjukkan kelemahan patung lalu akan dihukum. Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Oke, semuanya perhatikan semuanya silsilah singkat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam silsilah singkat dalam arti adalah ada keturunannya atau bila ayahnya siapa dan sebagainya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah kita bahas tadi di selayang pandang atau di mukodimah yang pertama, memiliki ayah bernama Azar bin Nahur. Azar bin Nahur. Lalu Nabi Ibrahim itu mempunyai 2 istri. Yang istri yang pertama bernama Sarah. Sarah itu melahirkan atau dari Sarah Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai anak bernama Nabi Ishak alaihissalam. Dan juga dia menjadi seorang nabi. Nah, dari keturunan Nabi Ishak, jauh keturunan Nabi Ishak itu ada Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya, yang dari istri yang kedua, yaitu Sayyidah Hajar, Siti Hajar, itu lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Nah, dari Nabi Ismail alaihissalam inilah lahir Nabi besar kita Muhammad SAW. Karena dari keturunan Nabi Ibrahim itu banyak, terdapat nabi-nabi, atau dari keturunan Nabi Ibrahim itu secara keseluruhan keturunan-keturunan beliau alaihissalam itu banyak yang dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga mendapat julukan bapaknya para nabi atau Abul Anbiya. Ya, dari keturunan Nabi Ibrahim ini banyak melahirkan seorang nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim dijuluki juga sebagai bapaknya para nabi atau Abul Anbiya. Bisa dipahami di sini. Jadi punya 2 istri, yang pertama Sarah dan yang kedua adalah Hajar. Dari Sarah keturunannya itu adalah Nabi Ishak alaihissalam, dari Hajar itu keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Dari Nabi Ishak inilah turun-temurun atau di situ akhirnya lahir Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan dari Nabi Ismail inilah atau dari keturunan Nabi Ismail terdapat Nabi Muhammad SAW. Bisa dipahami? Baik, selanjutnya kehidupannya, Nabi Ibrahim alaihissalam sejak kecil hidup di lingkungan yang penuh kemusyrikan dan kekufuran. Jadi di kota atau di negeri Babilonia ketika itu, lingkungannya di sana penuh dengan kemusyrikan dan kekufuran. Kenapa? Karena mereka tidak menyembah Tuhan yang Maha Esa, akan tetapi mereka menyembah patung-patung berhala. Ayah Ibrahim ketika itu pun adalah seorang ahli dalam memahat patung, dan patung-patung buatannya dijual kepada penduduk kemudian dijadikan sesembahan. Nah, berhala tersebut atau patung-patung tersebut dijadikan sesembahan. Dan salah satu manusia atau salah satu orang yang membuat patung-patung untuk masyarakat atau penduduk Babilonia adalah tidak lain ayah Nabi Ibrahim sendiri. Ya. Ayah Nabi Ibrahim sendiri siapa? Yang bernama Azar bin Nahur. Ayah Ibrahim menyuruh Ibrahim untuk menjual patung-patung buatannya. Akan tetapi Ibrahim menolak karena ia menganggap bahwa ayahnya dan penduduk Babilonia telah keliru. Ya, secara keseluruhan, negeri Babilonia itu adalah dipenuhi dengan kemusyrikan dan kekufuran karena tidak mau menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa.
Akan tetapi mereka semua rata-rata atau mayoritas penduduk di negeri Babilonia menyembah patung berhala yang dibuat, salah satunya dibuat oleh ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Azar bin Nahur. Nah, suatu hari ayah Nabi Ibrahim alaihissalam atau Azar bin Nahur menyuruh anaknya Ibrahim untuk menjual patung-patung buatannya. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam sejak kecil sudah diberikan karunia atau sudah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Hatinya menolak untuk menjual patung-patung buatan ayahnya tersebut karena dia, Nabi Ibrahim, menganggap bahwa apa yang telah dilakukan ayahnya maupun penduduk negeri Babilonia tersebut adalah sebuah kesalahan atau adalah sebuah kekeliruan. Selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam berdiam, termenung dan memikirkan siapa Tuhannya. Nabi Ibrahim diberikan akal, kita semuanya manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir. Dan salah satunya adalah berpikir siapakah Tuhan yang Maha Esa, siapakah yang menciptakan bumi, bintang, bulan, dan lain sebagainya, siapakah yang menciptakan dunia ini. Begitupun Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu diberikan hidayah, anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sama-sama mengetahui sebelumnya yang Bapak sudah sampaikan bahwa penduduk Babilonia itu menyembah patung berhala. Ya, menyembah patung berhala, tapi karena Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berpikir suatu malam dia berpikir untuk mencari Tuhannya. Nah, dalam kisahnya ini juga sudah dibahas dalam Al-Qur'an, ya, dalam Al-Qur'an juga sudah ada dalam surat Ibrahim seperti ini. Ini ketika suatu malam telah gelap, Ibrahim menyaksikan sebuah bintang. Dia sempat berpikir bahwa bintang itu Tuhannya. Ya, tapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada sesuatu yang tenggelam. Jadi Nabi Ibrahim melihat ke langit, di sana ada bintang-bintang yang banyak, yang indah. Nabi Ibrahim menganggap bahwa itu adalah Tuhannya pertama kali. Tapi setelah pagi atau matahari terbit, bintang tersebut menghilang atau bintang tersebut tenggelam. Nabi Ibrahim berkata dalam hati, aku tidak suka atau saya tidak suka kepada sesuatu yang tenggelam. Nah, ketika dalam malam tersebut pula Nabi Ibrahim alaihissalam dia melihat bulan. Lalu ia berkata, inilah Tuhanku. Setelah ini yang sesuatu yang lebih besar dibandingkan bintang tadi. Nah, tetapi setelah bulan itu terbenam juga atau tenggelam juga, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat atau orang-orang yang tersesat. Bintang sudah dilihat, akhirnya tenggelam, begitupun bulan juga tenggelam. Nabi Ibrahim menganggap bahwa itu bukan Tuhanku. Tuhanku tidak mungkin hilang, Tuhanku tidak mungkin tenggelam, Tuhanku tidak mungkin terbenam. Ya. Nah, setelah itu kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang paling besar. Ya. Jadi yang paling besar setelah bintang, melihat bintang, setelah melihat bulan, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat matahari terbit dari ufuk timur dan menganggap atau melihat inilah Tuhanku. Inilah sesuatu yang paling besar. Tetapi ketika hari lanjut menuju sore hari atau waktu menunjukkan sudah mulai waktu sore hari, matahari tersebut terbenam. Dia pun, Nabi Ibrahim alaihissalam, berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Dalam arti seperti ini, bintang, bulan, matahari itu tenggelam, menghilang dengan sendirinya. Ya, sesuai dengan waktu-waktu yang telah ditentukannya. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mulai berpikir, mereka itu adalah bukan Tuhanku. Dan kaum-kaumku ini atau penduduk Babilonia ini telah berjalan di jalan yang salah. Ya. Dan Nabi Ibrahim berkata bahwa dia sesungguhnya akan melepaskan diri dari apa yang telah kaum-kaumnya tersebut persekutukan. Atau dari berhala, atau menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari. Nabi Ibrahim menolak semua itu. Dan di akhirnya
Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabbku atau Tuhanku yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Yang tadi Bapak sampaikan, Nabi Ibrahim tersadar bahwa apa-apa yang dilihatnya itu, bintang, bulan, matahari adalah bukanlah Tuhannya. Ada sesuatu atau zat yang menciptakan bintang, bulan, matahari tersebut. Dan bumi ini diciptakan oleh suatu zat yang Maha Esa, yang Maha Agung. Itulah yang diyakini Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim dalam menolak agama yang dipercayai kaumnya serta menerima Tuhan yang sebenar-benarnya. Itulah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya, setelah perjalanan keyakinan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah ayat 260 dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon supaya diperkenankan melihat kekuasaannya. Lalu Nabi Ibrahim berkata atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati." Ya, ketika itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dan keinginannya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim salam menangkap 4 ekor burung, setiap burung diberi tanda, selanjutnya burung itu dicincang. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, doanya tadi Nabi Ibrahim dikabulkan dan Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyediakan 4 ekor burung dan masing-masing burung tersebut diberikan tanda. Sudah diberikan tanda burung-burung tersebut, akhirnya dicincang atau dipotong-potong burung tersebut. Ya, dibunuh lalu dipotong-potong. Setelah itu bagiannya dicampur satu sama lain. Potongan tubuh keempat burung itu lalu dibawa dan diletakkan di puncak 4 buah bukit yang berbeda. Keempat bukit itu letaknya berjauhan satu sama lainnya. Nah, tadi setelah dipotong-potong burungnya dicampur semuanya. Padahal sudah dikasih tanda. Ini burung yang pertama, burung yang kedua, burung yang ketiga, burung keempat. Misalkan burung yang pertama dibagi 3 bagian, burung kedua 3 bagian, dan selanjutnya semuanya masing-masing 3 bagian. Nah, setiap 3 bagian misalkan diberikan nomor satu semua. Ya kan? Ada lagi burung yang kedua nomor 2. Nah, setiap bagiannya. Ya begitu pun seterusnya nomor 3 dan nomor 4. Ya. Setelah dicampur, bagian-bagian burung yang tercampur tersebut masing-masing ditempatkan di 4 bukit atau 4 buah bukit yang berbeda-beda, yang mana bukit tersebut letaknya satu sama lain saling berjauhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil burung-burung itu. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala burung-burung itu hidup kembali, semuanya utuh seperti sedia kala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil burung-burung yang telah mati atau yang telah dipotong tadi. Ya, setelah dipotong, disebarkan di masing-masing bukit, ya, bagian per bagian burung-burung, dan itu setiap bukit itu menerima atau ditaruh burung yang berbeda-beda, ya, nomornya juga yang sudah ditandai tadi. Setelah itu Nabi Ibrahim kembali lagi ke kediamannya atau ke rumahnya dan memerintahkan burung-burung tersebut untuk kembali lagi kepadanya dengan terbang, padahal jauh-jauh. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, burung-burung tersebut hidup kembali, utuh seperti sedia kala, dan di situ ada tandanya setiap burung itu masing-masing. Misalnya di kepalanya setelah dipotong ada nomor 1, badannya nomor 1, kakinya nomor 1, begitu pun nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan lain sebagainya. Subhanallah. Nah, dari kisah tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tak ada yang sanggup menghalangi kehendaknya, hanya dengan kata kun misalkan. Jadilah, hal yang dikehendakinya pasti terbukti. Jadi, Allah dari pelajaran tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Kuasa. Jika Allah berkehendak, jika Allah ingin segala sesuatu tersebut terjadi, dengan cukup mengatakan kun saja, jadilah, maka sesuatu tersebut niscaya atau pasti akan terjadi. Baik, selanjutnya berdakwah kepada ayahnya. Azar atau ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, Azar bin Nahur, tidak hanya pembuat patung, tetapi ia juga seorang yang menyembah patung. Sebelum berdakwah kepada penduduk Babilonia, Nabi Ibrahim alaihissalam harus menyadarkan dulu ayahnya
Berdakwah kepada ayahnya tidaklah mudah karena ayahnya tetap bersekukuh dengan keyakinannya. Usaha Nabi Ibrahim alaihissalam sudah maksimal, Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukannya. Sebagai anak, Nabi Ibrahim sangat ingin menyelamatkan ayahnya. Sikap ayahnya menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak pernah membuat Nabi Ibrahim alaihissalam larut dalam kesedihan. Sikapnya tetap teguh untuk menyebarkan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan hanya pembuat patung, tapi ayahnya Nabi Ibrahim, Azar bin Nahur tersebut adalah seorang penyembah berhala. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam sadar dan bahwa sebelum dia berdakwah kepada penduduknya bahwa hanya ada Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan bintang, bulan, matahari, langit dan bumi, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia yang sudah yakin dan dia sudah percaya, sudah mantap keimanannya. Akan tetapi sebelum dia menyebarkan dakwahnya ini dalam agama tauhid ini, Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha dulu berdakwah kepada ayahnya yang sudah kufur, yang sudah musyrik tersebut. Selain pembuat patung, dia juga penyembah berhala atau penyembah patung tersebut. Akan tetapi ayahnya enggan, ayahnya tidak mendapatkan hidayah. Bagaimanapun usaha Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membuat ayahnya beriman itu selalu gagal dan ditolak oleh ayahnya. Akan tetapi sebagai seorang anak, Nabi Ibrahim alaihissalam pasti sedih, pasti kecewa. Akan tetapi itu tidak membuat Nabi Ibrahim alaihissalam larut dalam kesedihan yang berlarut-larut, atau dia selalu sedih karena ayahnya tidak mau mengikuti agama yang benar atau tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Sikapnya tetap teguh, tetap yakin, tetap percaya bahwa agama tauhid inilah agama yang dibawanya lah, yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, itu adalah yang paling benar, dan dia siap untuk menyebarkan dakwahnya ini kepada kaum-kaumnya atau kepada penduduk Babilonia secara khusus. Ya. Selanjutnya, tadi sudah sama-sama kita mengetahui anak-anakku bahwa Raja Namrud di negeri Babilonia terdapat raja yang zalim, yaitu adalah Raja Namrud, Raja Namrud bin Kush. Ya. Raja Namrud memerintah dengan kejam. Semua orang harus taat, tidak boleh melawannya. Jika ada yang berani melawan, nyawa taruhannya. Rakyat hidup bagaikan budak. Keadaan itu tidak membuat Namrud puas. Ia merasa dirinya layak disembah. Ia ingin dipertuhankan. Ia berpikir rakyat pasti mau menyembahnya. Patung-patung yang tak bernyawa saja disembah, apalagi raja yang sangat berkuasa. Jadi Raja Namrud adalah seorang yang zalim, dan dia berpikir bahwa dialah yang patut disembah, bahkan menganggap dirinya adalah Tuhan. Ya, dia percaya bahwa patung-patung yang tidak bernyawa saja bisa disembah, apalagi raja yang sangat berkuasa. Ya. Selanjutnya, menunjukkan kelemahan patung. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah tidak pernah kenal lelah. Suatu hari ketika Raja Namrud dan kaumnya meninggalkan negeri, kampung mereka ditinggalkan kosong. Kesempatan itu dipergunakan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menghancurkan patung-patung Raja Namrud dan kaumnya dengan kapak yang telah dipersiapkan. Mulailah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung itu satu persatu. Hanya satu patung yang paling besar yang disisakan atau yang tidak dihancurkan. Lalu kapak yang dipergunakan menghancurkan patung-patung itu dikalungkan di leher patung yang paling besar tadi. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam setelah melihat kekufuran dan kemusyrikan kaumnya, Nabi Ibrahim alaihissalam berpikir bagaimana caranya untuk menyadarkan kaum-kaumnya tersebut. Akhirnya Nabi Ibrahim ketika ada kesempatan atau suatu hari, Raja Namrud beserta kaum Babilonia, negeri Babilonia yang lainnya itu pergi meninggalkan kampungnya untuk beribadah atau mengadakan upacara peribadatan di suatu negeri yang lainnya. Akhirnya kampungnya tersebut ditinggalkan kosong. Nah, dari kesempatan tersebutlah Nabi Ibrahim alaihissalam sebelumnya menolak atau tidak ingin mengikuti mereka orang-orang yang musyrik, yang kafir. Nabi Ibrahim sudah sadar, sudah paham bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sembah itu adalah sesuatu yang salah. Nah, ketika kampung telah ditinggalkan, Nabi Ibrahim memiliki kesempatan untuk menghancurkan patung-patung tersebut. Dihancurkanlah satu-satu patung tersebut. Tapi ada satu hal yang menarik di sini, Nabi Ibrahim menyisakan patung yang paling besar. Dan
Nabi Ibrahim alaihissalam itu menggantungkan kampak yang digunakan untuk menghancurkan patung-patung tersebut di leher patung yang paling besar. Mengapa demikian? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyadarkan kaumnya bahwa ingin menyadarkan kaumnya bahwa patung tersebut tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, patung tersebut tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, di sini akan kita bahas akibat perbuatan Nabi Ibrahim. Ketika Raja Namrud dan kaumnya datang ke pusat pemujaan, betapa terkejutnya mereka semua karena patung-patung sembahan mereka hancur. Maka tak pula lagi Ibrahimlah yang dituduh. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya dipanggil dan diadili. Raja Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah kau menghancurkan sesembahan kami? Jadi setelah balik ke kampungnya, kagetlah Raja Namrud dan penduduknya, marahlah mereka. Dipanggillah Nabi Ibrahim dan diadili. Karena mereka yakin dan percaya bahwa Nabi Ibrahimlah yang melakukan semua ini. Ya kan? Karena sudah tersebar luas bahwa Nabi Ibrahim itu menolak untuk menyembah berhala. Dipanggil Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah kamu menghancurkan sesembahan kami? Kata mereka. Lalu Ibrahim berkata, aku pikir barangkali berhala besar itulah yang melakukannya. Bukankah kapek yang ada di lehernya telah membuktikan perbuatannya, kata Nabi Ibrahim. Kamu lihat, wahai penduduk, wahai Raja Namrud, lihatlah itu. Patung yang paling besarlah mungkin yang melakukan. Coba lihat apa yang kita lihat buktinya. Di situ ada kapak tersebut, di patung yang besar tersebut terdapat kapak yang telah digantungkan. Seperti kalung seperti itu. Wah. Bukankah kapak yang ada di lehernya itu membuktikan perbuatannya, kata Nabi Ibrahim. Lalu mereka berkata, Namrud berkata, mana mungkin berhala bisa berbuat seperti itu, katanya. Nggak mungkin patung itu bisa turun hidup lalu menghancurkan patung-patung sekelilingnya, kata Namrud, Raja Namrud. Lalu dibalaslah, atau Nabi Ibrahim di sini kuncinya. Nabi Ibrahim berkata, kalau begitu, mengapa engkau menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa, kata Nabi Ibrahim. Ya, untuk apa kamu menyembah patung, sedangkan patung tersebut tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menolong patung-patung yang kecil, atau tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Ya, untuk apa kita sembah? Mendengar pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam itu, orang-orang yang menyaksikan banyak yang sadar. Nah, mendengar seperti itu, iya juga mereka berpikir, betul juga. Mana mungkin bisa apa patung-patung kita? Bisa apa Tuhan-Tuhan kita yang kita sembah selama ini? Sedangkan untuk menyelamatkan dirinya sendiri atau patung itu sendiri diselamatkan tidak bisa. Banyak yang sadar, tetapi lebih banyak lagi orang-orang yang tidak sadar. Karena hatinya telah tertutup, hatinya sudah dipenuhi dengan kemusyrikan dan kekufuran. Nah, selama ini mereka telah menyembah patung-patung yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melihat dan tidak mendengar dan tidak bisa berbicara. Melihat keadaan demikian, Namrud makin murka. Ya. Jadi karena banyak sebagian masyarakat atau penduduk Babilonia yang sadar dan akhirnya memeluk agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya mereka sadar, mereka percaya benar juga apa yang dikatakan Ibrahim ya. Mana mungkin Tuhan kita itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat dan lain sebagainya. Berarti ini bukan Tuhan kita. Banyak dari mayoritas penduduk Babilonia itu yang tersadar, walaupun lebih banyak lagi penduduknya yang tertutup hatinya, atau hatinya juga dipenuhi dengan kekufuran dan kemusyrikan. Mereka tidak mau mengakui apa yang telah dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, melihat banyaknya orang juga yang sadar dan percaya kepada agama yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama tauhid yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, murkalah Raja Namrud. Ya, Raja Namrud itu marah, murka, dan akhirnya memutuskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam harus dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Nah, akhirnya dikumpulkanlah penduduk negeri Babilonia atau penduduk negeri itu semuanya dikumpulkan untuk menyaksikan bahwa ada seseorang yang mengaku dirinya adalah nabi yang dia telah berbuat semena-mena kepada Tuhannya. Nah, akhirnya dikumpulkan, setelah kayu bakar itu dikumpulkan, Nabi Ibrahim alaihissalam diikat dan dilempar dengan alat pelontar yang membara. Api menjalar mendekati Nabi Ibrahim alaihissalam, akan tetapi ia tetap tenang, hatinya bertawakal, ia yakin Allah Subhanahu wa taala tak akan membiarkannya. Allah Subhanahu wa taala pasti menolong orang yang berjuang di jalannya.
Jadi ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya dilemparkan ke dalam api yang berkorban, yang besar, ya, yang berkorban seperti itu, dilemparkan ke dalam api, dan dia dia tetap yakin dan tetap percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkannya. Allah Subhanahu wa taala itu pasti menolong orang-orang yang berjuang di jalannya. Ya, ketika api menyala makin besar, Namrud dan pengikutnya tertawa riang. Dia menganggap, Namrud dan penduduknya itu menganggap bahwa Ibrahim itu sudah menjadi abu. Ya, menganggap bahwa Ibrahim itu sudah menjadi abu. Akan tetapi betapa terkejut mereka melihat keajaiban yang tidak disangka-sangka. Setelah api padam, Nabi Ibrahim alaihissalam tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakaran api dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaan dan kasih sayangnya kepada Nabi Ibrahim dan kaumnya. Jadi itulah salah satu mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika dibakar oleh Raja Namrud dan penduduknya, karena dia tidak mau menyembah berhala dan telah menghancurkan berhala-berhala. Ketika dibakar, Allah Subhanahu wa taala melindunginya, menjadikan api yang dijadikan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi dingin, atau Nabi Ibrahim alaihissalam selamat, tidak luka apapun. Baik, itu saja anak-anakku sedikit kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti juga ada beberapa video yang akan Bapak sampaikan, ada link dari YouTube yang akan Bapak sampaikan juga. Kalian bisa melihatnya, sedikit kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu saja anak-anakku. Sebelumnya nanti ada latihan yang akan Bapak sampaikan atau Bapak masukkan di sini ya. Mungkin nanti di Google Classroom masing-masing kelas. Bapak akan lampirkan di situ juga. Kalian bisa diisi, atau kalian dengan Google Classroom nanti ada LK-nya atau worksheet-nya. Insya Allah akan menggunakan Google Form. Jadi Bapak berharap kalian bisa paham apa tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Kalian bisa mengambil pelajaran bahwa dengan keteguhan dan kekuatan Nabi Ibrahim alaihissalam, itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu melindungi dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga semua manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berpikir bahwa segala sesuatu ini bisa terjadi atas kehendak atau izin Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu pelajaran yang dapat kita ambil adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan untuk memberikan hidayah kepada masing-masing umatnya atau pada masing-masing manusia. Orang-orang yang diberikan hidayah tersebutlah orang-orang yang nantinya kelak akan dia memiliki iman dan percaya bahwa tidak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu saja anak-anakku untuk video pembelajaran kita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekali lagi nanti akan Bapak lampirkan di Google Classroom masing-masing LK-nya juga. Jadi Bapak berharap kalian bisa mengerjakan dengan baik dan kalian juga bisa memahami kisah-kisah Nabi Ibrahim ini dengan baik. Ya, nanti insya Allah pelajaran selanjutnya untuk materi tauhid PAI itu adalah kisah Nabi Ismail alaihissalam. Terima kasih anak-anakku semuanya. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan kalian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.